Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inun ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillahi salata wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ansur liwa'a nahdatil watan fil alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul karim wa khataman nabi, amma ba'du. Ayuhat tulab dan talibat Madrasah Diniyah Taklimiyah Waliyah dan Muhajirin Nahdlatul Watan, alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua taufik serta hidayahnya, sehingga alhamdulillah dalam kesempatan yang sangat mulia ini kita dapat melaksanakan beberapa kewajiban-kewajiban kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, tadi kita sudah sholat asar berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan belajar dan mengajar, kemudian salawat dan salam kita haturkan dan kita curahkan kepada mahabbah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah bersusah payah, berbanding tulang memperjuangkan ajaran Islam di muka bumi ini sehingga kita dapat mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Ayuhatullah dan talibat yang berikan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang sangat mulia ini kita kembali belajar atau diskusi tentang adab-adab yang atau akhlak dan tingkah laku yang sekian pelajarannya. Jadi sudah beberapa adab atau akhlak dan tingkah laku yang kita sudah pelajari. Tinggal dalam kesempatan ini kita masuk ke adab belajar. Adab belajar atau bagaimana akhlak, etika, sikap dan perbuatan tingkah laku kita ketika kita sedang belajar. Belajar itu sifatnya umum. Ada belajar di sekolah, ada belajar di masjid, ada belajar di madrasah diniyah, ada belajar di rumah dan lain sebagainya. Itu sifatnya umum. Belajar bahasa Arab contohnya, belajar bahasa Inggris contohnya, dan belajar fikih dan sebagainya, itu kita mempunyai adab, akhlak dan perbuatan yang baik. Setiap perbuatan, tingkah laku dan kegiatan-kegiatan kita yang bernuansa Islam
maka kita di situ adalah mempelajari atau membutuhkan yang namanya akhlak atau adab. Ini yang sangat penting ya, adab kita, akhlak kita. Karena Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak atau adab manusia. Yang dulu manusia perbuatan seperti jahiliyah, perbuatan seperti binatang. Setelah turunnya Rasulullah SAW, maka perbuatan-perbuatan itu sekarang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini yang selanjutnya adalah adab belajar. Itu namanya belajar. Belajar itu adalah belajar udah seperti ini udah belajar. Belajar di dunia, belajar di sekolah dan sebagainya. Di situ kita punya hak, kita punya adab, kita punya akhlak dan etika ketika kita belajar. Belajar mengaji, belajar sekolah dan sebagainya. Jadi itulah salah satu untuk mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Ketika kita belajar, kita tunjukkan sikap dan akhlak kita yang baik kepada pelajaran kita, kepada guru kita, dan orang-orang yang mengajarkan kita. Jadi agak susah mau ilmu barokah, namun tadi tahu oleh pelajaran, namun tadi senang oleh guru, namun tadi senang oleh pelajaran. Ya, belajar sesama dengan menuntut ilmu, ya sama dengan menuntut ilmu. Jadi belajar ini adalah sama dengan kita menuntut ilmu, baik itu ilmu agama, ilmu duniawi dan sebagainya. Menurut ilmu dianjurkan bagi setiap muslim baik yang laki-laki maupun perempuan adalah untuk menuntut ilmu, ya thalabul ilmu faridatul kulli muslimin dan muslimatin. Nah, diwajibkan menuntut ilmu bagi perempuan atau laki-laki, ya, bagi orang-orang yang muslim. Ya, Imam Syafi'i berkata, ini imam kita ya, Imam Syafi'i itu imam kita. Ada ahli sunnah wal jamaah ya, Imam Syafi'i. Ya, menurut beliau berkata menuntut ilmu itu lebih utama daripada sholat sunat. Ya, sholat sunat. Ya, diutamakan, lebih mulia, lebih utama daripada sholat sunat. Karena ilmu adalah segala-galanya. Dengan ilmu kita bisa mengetahui mana yang baik dan yang buruk. Dengan ilmu kita mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Nah, ini ilmu yang paling penting, ilmu yang paling sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, keutamaan belajar atau menuntut ilmu banyak sekali ya. Jadi keutamaan ilmu dan menuntut ilmu itu banyak keutamaannya. Ya, banyak keutamaannya, banyak kelebihannya, banyak pahalanya, banyak manfaatnya. Nah, dengan ilmu kita mengetahui, ya, dengan ilmu pengetahuan kita tahu, kita menjadi bisa. Ya, orang bisa menjadi presiden, kenapa? Karena ilmu, karena dia pintar, karena ilmu. Orang bisa menjadi guru, kenapa? Karena ilmu. Nah, ilmulah segala-galanya yang harus kita punya di dunia sampai akhirat. Di antaranya adalah belajar sama dengan ibadah, dan orang yang belajar akan mendapatkan pahala yang sangat besar, tinggi nilainya. Nah, jadi ilmu itu yang paling penting ya, ilmu, terutama ilmu agama. Ilmu itu semuanya bagus, ilmu dunia, bahasa Arab, fikih, bahasa Inggris, matematika, semuanya penting. Ya, semuanya penting ilmu itu, tetapi jangan lupa ilmu
ilmu agama. Karena ilmu agama akan membawa kita keselamatan di dunia maupun di akhirat. Ya, ini pentingnya seorang belajar harus memperhatikan adalah apa? Adalah adab belajar agar ilmu yang dituntutnya bermanfaat serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, contoh sebelum dijelaskan ya adab belajar itu. Jadi ketika kita belajar, perhatikan, ketika kita belajar itu yang paling penting kita utamakan adalah adab kita belajar. Berbintan waktu kita belajar, waktu kita menuntut ilmu berbintan, waktu kita diajarkan sama guru berbintan, sama dengan kita membaca Al-Quran ya. Sama kita dengan membaca Al-Quran, ketika Al-Quran itu sedang dibaca, maka bagaimana cara kita membaca, bagaimana cara kita memegang Al-Quran, menghadapi Al-Quran, itu baru kita mendapatkan ilmu yang baik. Ya, baru kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran yang baik, dan baru kita bisa baca Al-Quran ya. Semuanya punya adab dan akhlak. Nah, dengan kita menghormati, menghargai ilmu dan orang yang mengajarkan kita, maka Allah akan memberikan kita kelebihan dan Allah akan memberikan ridho kepada kita dan mendapatkan ilmu yang barokah. Jadi percuma untuk belajar namun dihormati ilmu, namun dihormati guru, menghargai dan menghormati ilmu dan guru. Pelajaran. Bagaimana cara kita menghormati ilmu? Ketika kita belajar, diajarkan, perhatikan, dengarkan. Disuruh nulis, silakan nulis. Disuruh membaca, silakan baca. Itu cara kita menghormati ilmu. Kemudian bagaimana? Setelah kita menulis, membaca, kita ulangi pelajaran-pelajaran yang sudah diajarkan. Ulangi di rumah, setelah diajarkan di sekolah, setelah diajarkan di dunia, silakan diulangi. Ulangi, buka, pelajari. Insyaallah niscaya kalian akan menjadi orang yang alim. Itu ada satu syair ya. Pepatah wal harfu ma laysat lahu alamah faqis ala qaulin takun alamah. Huruf itu dia ada tanda baginya, maka kiaslah kata-kataku ini kalian akan menjadi orang yang alim. Artinya diulangi. Apa pelajaran itu diajarkan, silakan ulangi, dibaca. Insyaallah kita akan menjadi orang yang sukses dan alim. Nah itu caranya ya, itu salah satu contohnya mengulangi pelajaran-pelajaran itu, sehingga itu namanya menghormati, menghargai ilmu. Jangan ada sekedar ditulis kemudian dibuang, itu bukan namanya kita menghargai. Ya, nama menghargai itu kita ulangi pelajaran itu, kita taruh di tempat yang baik, kita ulangi pelajaran, kita baca dan sebagainya. Itu adalah ilmu yang barokah. Yang pertama, tulab dan tulibat yang saya hormati yang dikenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah adab belajar di sekolah. Kalian semua sekolah kan? Ya, kalian sekolah, ada yang sekolah SD, MI, dan ada yang SMP. Di sini adab belajar di sekolah. Bagaimana adab kita belajar di sekolah? Ya, bagaimana cara kita belajar di sekolah? Yang pertama adab kita belajar di sekolah adalah mempunyai niat yang baik. Bagaimana maksudnya niat yang baik? Sebelum kita berangkat ke sekolah, pasang niat di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan niat belajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan ilmu yang barokah, niat. Beda niat dengan cita-cita. Kalau cita-cita itu adalah kita apa sambil itu jari, oh cita-citaku menjadi pilot. Oh cita-citaku menjadi presiden. Itu cita-cita. Kalau niat itu niat berangkat dari rumah, oh niat Bismillahirrahmanirrahim, saya berangkat dari rumah, saya pergi sekolah untuk ilmu kan Allah Subhanahu wa taala supaya mendapat ilmu yang barokah. Itu niat. Artinya kita baca doa.
Nah, jadi sebelum keluar di rumah itu ilmu ada doa Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sudah baca niat. Ingat ya, pasang niat di rumah. Supaya apa? Supaya mendapatkan ilmu yang barakah. Itu akhlak yang pertama. Adab kita yang pertama ketika kita di sekolah, berangkat dari rumah, pasang niat, apa niat kita? Niatkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalian akan mendapatkan ilmu yang barakah. Itu ya. Kita pernah baca niat. Kita baca niat, saya rasa tidak baca niat ya, Kak Asri, tidak baca niat. Nah, Didi, tidak baca niat. Besok mulai ya di rumah, PS itu sekolah, baru minta baca niat di sekolah barang. Waktu dihadang wah engkah lupa pada datang sembahyang selesai pada datang. Nah itu ya jadi ya. Jadi ketika kita berangkat dari rumah untuk sekolah maupun ngaji, pasang niat yang baik. Itulah akhlak atau adab pertama di dalam sekolah itu. Yang pertama adalah membaca atau mempunyai niat yang baik. Solahang niat, mempunyai niat yang baik. Solahang niat. Jadi niat jangan sekolah ada sa begak dengan kita tangkong ini solah tangkong ini nazrinya. Jadi itu meniat bukan niat yang baik. Atau dede, udah sekolah waktu dia sepatu pada sepeda melihat batu bareh sepatu. Jangan ya, itu niatnya tidak baik. Ya, atau sani waktu bilang sepeda si babu, karena sekolah main, sepeda bergerak ada samlet ibu guru, bukan ya, jangan ya, itu bukan niat yang baik ya. Alasan niat yang baik, bagaimana cara kita supaya mendapatkan ilmu yang barokah. Ingat ya, pasang niat yang baik. Ke sekolah ada menjadi anak pintar, anak sukses. Ya, jadi lu kadang-kadang sekolah tas, sekolah sepatu, mau bergerak-gerak, niat ada melihat batu, ada pengaang si batu. Ya, itu jangan ya. Jadi pasang niat yang baik. Bagaimana niat yang baik? Insya Allah akan mendapatkan ilmu yang barakah. Yang kedua, adab belajar di sekolah. Yang kedua adalah memberi salam kepada guru. Ya, salam di guru. Alhamdulillah. Jadi itulah kalian guna mengaji dia ada yang satu etika adab yang guru pada. Jangan guru dunia saja tetapi semua guru yang mengajarkan kebaikan. SD, MI dan sebagainya. Ya, itu adabnya adalah memberi salam kepada guru. Misal contoh datang di rumah mau sekolah. Ini contohnya, perhatikan. Padi, perhatikan. Ya, perhatikan contoh nih salam, memberikan salam yang baik kepada guru. Misal datang oleh sekolah, datang oleh bari, datang jebak tu, bedet oleh guru di lengan, ucapkan salam. Itu adab yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak guru atau guru, salam. Pegang tangan, cium tangannya. Lagu patung siruk imam ini siruk si tempengen mah. Menita menu, salam Pak guru, menita. Itu bukan, ya salah. Karena ketika kita berjumpa sama guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak guru salam. Tuh, siruk. Ini siruk kena ketempel kayak menu. Ya, itu artis kira menu. Artis oleh TV lamun salam dengan tawa nah nih kena kok sin salam menu. Ya salam menu. Nah, lamun salam jeung kina amat, salam jeung guru harus kena irung nih si salam. Nah, salam iman. Jadi sa guru gua potak. Itulah berkat ya. Berkat yang kita inginkan. Nah, memberi salam kepada guru. Misal contoh lema Ardi badan tinggal guru lama waktu sa sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus itu. Ya, menambahkan akhlak yang baik. Sudah ada perkembangan. Sampai di sekolah, tamat kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Guru. Bila perlu selapung guru salam kali SD. Misal, kemudian Assalamualaikum Pak Guru. Tapi alhamdulillah kalian yang sudah diniyah ini ketika saya selaku guru kalian berbeda-beda apalagi taman SD, Masya Allah ribut masalah marah dengan satu kira. Assalamualaikum Pak Guru. Ya, salam selapung. Itu udah ada peningkatan kalian akhlak yang
akhlak yang baik. Pak guru tata jo pasti marah dengan sak tegero bim apa nana manuk sa tegero sipin tam bilu-bilu bersalam. Nah jadi sipin pe murid itu ngaji, itu ngaji tuh mantap luar biasa. Tunjukkan akhlak adab yang baik kepada orang lain dan terutama kepada guru. Ingat ya, bebet umdet ke guru, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dit kanggo gengsi, dit kanggo mentah-mentah lem belian kamu ke guru, belian aku guru mah, ini di zaman salam, tidak boleh. Kecil maupun besar guru kita yang sudah mengajarkan kita, dit kanggo lillah, harus tersalam. Kadang-kadang tak assalamualaikum Pak Guru, dah akan kita keniman, aku salam. Itu menandakan akhlak yang baik kepada guru. Ilaun kita guru pun takut kita guru nah. Kita pun takut kita ngaji. Kita pun takut. Ya, apa kamu pada malas. Oke, sudah paham semuanya? Paham. Ingat, besok amalkan. Bimbing itu menjadi guru SD, MI, diniyah, pengajian, salam. Nekanggu di salam. Itu menunjukkan menandakan akhlak dan adab kalian sudah meningkat. Itu ya, paham? Ingat. Yang ketiga, adab belajar di sekolah, yaitu membaca doa sebelum belajar. Setiap organisasi mengajarkan doa sebelum belajar. Kita di Nahdlatul Wathon diajarkan sebelum belajar ada doa. Apa doanya? Sholawat Nahdlatain. Nah, di luar ini ada. Masing-masing itu kita membaca doa. Tetapi doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW itu adalah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wasi'an. Itu doanya ya. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Itu doanya ya. Jadi membaca doa sebelum belajar. Ya, membaca doa sebelum belajar. Jadi saat belajar itu adab kita lah membaca doa. Itu doa-doa mana yang diajarkan? Yang penting doa sebelum belajar. Ya, sebelum belajar hendaklah membaca doa. Kemudian barulah kita mulai membaca atau belajar apa pelajaran kita. Ya, sebelum itu kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Sholawat Nahdlatain sampai terakhir. Itu biasanya kita ya. Biasanya kita di Nahdlatul Wathon itu kita diajarkan sebelum belajar kita membaca doa Sholawat Nahdlatain. Ya, kalau tapi ada doa yang lebih simple, lebih gampang. Apa doanya? Rabbi zidni ilma nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Ada yang apa? Ini artinya wahai ya Allah Tuhan kami ya, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan berilah aku pemahaman yang luas. Coba kita baca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Itu doanya ya. Coba dengarkan ya. Rabbi zidni ilman nafi'an. Ya, nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Itu doa ya. Coba sama-sama dulu. 1, 2, 3. Bismillah semuanya. Rabbi zidni ilma nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Itu mendapatkan ilmu. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya ditambahkan zidni ilman ya, ditambahkan ilmu nafi'an, ilmu yang bermanfaat ya, dan warzuqni fahman wasi'an, dan berilah aku pemahaman yang luas. Tapi yang ilmu sangat luas, pemahaman sangat luas. Nah, yang perlu dibaca doa kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sudah tinggal 2 ya.
Tinggal 2 kita jelaskan. Nah, itulah adab belajar di sekolah. Terutama dengan cara-cara duduk. Cara duduk itu harus kita belajar. Waktu untuk belajar berbeda tokon, waktu untuk tajah si guru berbeda tokon, berbeda andang, itu perlu juga ya. Nah, jangan bermain, jangan ngomong, jangan apalagi sampai ribut, itu tidak boleh. Karena adab belajar itu ketika kita belajar maka diperhatikan ya, perhatikan pelajaran, lihat apa yang diajarkan, dengarkan pakai telinga, fokus ke depan, dan hargai dan hormati ilmu dan orang yang mengajarkan kita. Insya Allah saya yakin, Pak Guru yakin kalian akan bisa. Nah, jadi masalah cita-cita itu akan berjalan sampai sesuai dengan proses perkembangan pertumbuhan kalian. Nanti melem cita-cita menjadi polisi, cita-cita menjadi polisi. Nanti lama SMP berubah. Angkah boleh jadi polisi, lalah berjaga di tengah orang, kemudian ambil jadi tentara, berubah boleh jadi tentara, malah lalu perang kemudian. Lama SMA, angkah boleh jadi tentara, lalah lalu perang, tembak notak di tepung kemudian. Tepung lawan mati yang kemudian jauh dikirim. Milih jadi guru. Nah, itu tetap berubah. Guru mulai ke ngajahan. Nah, itu setiap sesuai dengan perkembangan pertumbuhan kalian akan berubah menjadi berubah cita-citanya. Silakan apa-apa cita-cita kalian boleh. Ya, boleh cita-cita. Itu namanya cita-cita ya. Boleh jadi apa-apa, yang penting kalian belajar. Lampu cita-cita milih menjadi insinyur, milih menjadi guru lagu dia baju sekolah tak bisa. Milih menjadi polisi lagu dia milih belajar. Ya, tak bisa, harus baju belajar. Apalagi nanti lamun terpilih jadi polisi, lamun pilih jadi tentara, satu peta dengan saya cekat ngaji. Tes ngaji ya. Ya, dengan saya cekat ngaji, baca Al-Quran, tahfiz dan lain sebagainya. Nah, ya terpeta nanti ya pecah terima di kepolisian sama di di tentara ya itu. Dalam kalimat yang saya hormati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat ya. Adab yang keempat dalam belajar adalah bersikap sopan terhadap guru. Nah, itu sudah jelaskan tadi ya. Sudah perlu jelaskan ini termasuk juga bersikap sopan terhadap guru. Jadi berkena sopan. Seakan ada sopan ada bagus-bagus oleh hadapan guru, di tanggung ngerau, di tanggung menyorak. Waktu belajar, apalagi sampai seling kapak, si buku, seling jagur, seling teki, betelujo, tindo, itu nggak boleh. Bersikap baik terhadap guru. Ini yang di depan ini siapa? Ini yang depannya berbicara siapa? Guru. Ya, guru yang mengajarkan kalian. Hormati dan muliakan guru. Niscaya kalian akan dimuliakan oleh murid-murid kalian besok. Lamun memilih temulia dan memilih pada hormati si anak jarim atau mungkin hormati si murid-muridmu nanti, silakan ketika kalian belajar diajarkan sama guru, hormati, hargai guru kalian. Niscaya kalian nanti akan dihormati oleh murid-murid kalian. Itu hukum karma akan tetap berlaku. Ya, hukum karma akan tetap berlaku. Lamun dikira oleh guru, dia terpilih mati di guru, waktu tertajah dia terpilih perhatian, hadiah, nang kawin. Niscaya kalian besok akan tolok-olok si guru atau tolok si batur. Nah, perhatian ya, diperhatikan. Itu kuncinya ya. Kuncinya setiap ada pakem itu mesti ada kunci. Kunci sukses itulah kunci suksesnya. Ya. Dapat jalalah lagu kita lelah ngaji, kita lelah sekolah, kita lelah nut ilmu. Ketimbang bandingan apa kediak-kediak lidu setelah nanti telah lagu lama tak menikmati. Sekarang kita belajar, orang tua kalian akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Pahalanya orang yang menuntut ilmu itulah ibarat kita berperang di jalan Allah. Itu nomor jadi nomor beli pahala ini nak. Lagu pada ngaji. Dan kalian tahu apa-apa nanti lagu tekun belajar, istiqomah,
ikhlas, insya Allah kalian akan bisa dan sukses setelah besar. Duit dengan nganga-nganga daku-daku waktu sa belajar di tukun dengan kelilit dengan minum kelilit, momot dengan minum momot, di kanan dagu rajin. Setelah dia besar, setelah dia lulus, maka dia sukses dia. Kenapa? Karena dia menghormati dan menghargai guru. Nah, jadi bersikap sopan terhadap guru. Ya, bersikap sopan kepada guru. Nah, jadi marah meni ya, guru ajahan jadi sopan, bagus, berbintang tokot, berbintang menghadapi guru. Nah, ya seperti itu baru yang bagus ya. Nah, kemudian yang terakhir ada belajar di sekolah. Ya, ini yang terakhir. Terutama yang paling kita garis bawahi adalah sikap sopan kepada guru ya. Dan jago nolong guru. Ingat lamu Arab kira nolong guru niama terbalas nah. Tolong si batur, tolong si anak jari, tolong si murid niama lamu kira nolong guru. Tak boleh. Karena segala-galanya itu adalah guru kita ya. Nah, itulah guru kita. Yang kedua adalah guru kita. Guru yang pertama adalah ibu bapak. Ya, guru yang pertama adalah ibu bapak kita yang melahirkan dan yang membesarkan kita. Kemudian guru kita yang kedua adalah guru kita. Kenapa dikatakan guru yang pertama ibu bapak kita? Karena bapaklah yang pertama mengajarkan dan menyebut tauhid nama-nama Allah. Waktu saya lahir saya azan kemulai. Amam tu bapak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu satu pelajaran yang sangat menanamkan tauhid menanamkan sifat-sifat tauhid pada anak-anak kita. Yang pertama, guru pertama bapak. Nah, tebangan. Nah, ilmu saya pertama. Jadi ilmu saya pertama saya yang si bapak waktu salah lahir. Oleh azri waktu nasa telahiran langsung tak azanang tegembangan. Ini tazanang tadi kentok. Nah, lagu ini kan udah speaker udah kentok jangan mendadak mati. Lembat gelau lima akbar beri anak. Kebangan anak main anak sedina kena pembitang yang corong di masjid Allah Akbar yempok ketok kena ya. Jadi cukup kada kodi Allah Akbar nyurak lagi ketok anak lu belah ketok mati. Ya. Jadi harus ngebang Allah Akbar Allahu Akbar sampai tutup barisa amat wali ketok sekiri ya ketok sekiri azan ketok sekanan kamat kedua saki ini adisa tersulan langsung si kalimat Allah. Adisa pertama saya tersebut adalah kalimat Allah. Adisa setan iblis di temani dan dapat yang kena saku. Di data-data kamu selalu mulai wanda terkembangan. Ya, wanda terkembangan. Nah, mungkin harian yang terkembangan sama lain. Yang pun itu baru nitik doang belajar. Nah, yang terakhir ya, yang terakhir perhatikan. Nanti saya tanya nanti apakah ditulis atau enggak, apakah di mana yang dapat ilmu ini saya tanya ya mas, kalau enggak bisa dalam talibat yang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima ya, yang terakhir adab belajar di sekolah itu adalah membaca doa sesudah belajar. Jadi saya cuma belajar baca doa, buat baca doa saya cuma belajar, wah lebih baca doa ya. Sebagai doa. Kemudian yang terakhir saat tutup waktu terakhir kita baca doa. Membaca doa sesudah belajar, selesai untuk belajar kita baca doa. Ya, kadang-kadang tetap kita baca doa selalu nanti penutup dan pertama ya. Tetapi di sini dianjurkan itu dalam kitab ini itu doa setelah belajar adalah Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya indaha jati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Itu doa yang terakhir ya. Yang terakhir saat tengah belajar ia terbaca doa. Jadi ada doa pertama dan doa terakhir supaya ilmu itu bisa melekat di dada kita, otak kita, di pikiran kita. Ya, coba ikuti Pak Guru doa terakhir ya.
Allahumma inni. Coba. Allahumma inni. Allahumma inni. Allahumma inni. Astaudiuka. Astaudiuka. Ma 'allamtanihi. Ma'allamtanihi. Farduthu Farduthu. ilayya inda hajati Inda hajati. ilaihi Ilaihi. wala tansannihi Wala tansannihi. ya rabbal alamin. Rabbal alamin. Ya, besok lanjutkan. Inilah doa yang terakhir dan doa penutup ketika kita sudah selesai belajar. Ya, belajar di sekolah, belajar di rumah, belajar di masjid, belajar di musola, belajar berjamaah dan sebagainya. Itu perlu doa pertama pembuka dan doa penutup. Sama dengan sholat, ada doa pertama dan ada doa penutup ketika kita sholat. Mana doa yang pertama ketika kita sholat? Adalah takbiratul ihram. Mana doa yang terakhir ketika kita selesai sholat? Salam. Itu gerakan yang terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu terakhir ya. Jadi takbir pertama, yang terakhir adalah salam. Sama dengan badan kita. Mana yang pertama adalah kepala, mana yang terakhir adalah kaki, bukan pantat ya, tapi kaki ya. Baik, telah dan talibat yang saya muliakan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa kesimpulan atau definisi pembagian daripada adab kita belajar di sekolah. Pada minggu yang akan datang, kita kembali akan membicarakan atau kita akan diskusikan tentang adab mengaji. Tadi belajar di sekolah, sekarang mengaji. Mengaji itu khusus, yaitu membaca Al-Quran. Itu bagaimana adab kita membaca Al-Quran, bagaimana akhlak kita membaca Al-Quran. Itu sini dijelaskan nanti, supaya kalian tidak macam-macam membaca Al-Quran, memegang dan membawa Al-Quran. Semuanya mempunyai akhlak dan adab. Nah, kalau kita sudah terapkan semuanya, laksanakan semuanya adab-adab itu, insya Allah saya yakin kalian akan menjadi orang yang berguna dan akan sukses dan menjadi orang yang pintar. Baik, telah terlibat yang saya hormati yang Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekadar ini yang dapat kita diskusikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya doakan kepada kalian mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah, berguna bagi nusa dan agama, terutama kepada kedua orang tuanya, dan mudah-mudahan apa yang kalian cita-citakan dikabulkan, diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Siril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yan Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.